Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sufia Channel. Sebelum kita melanjutkan kisah-kisah Sufi yang inspiratif, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Kali ini kita akan mencerita tentang kisah Raja Mencari Khidir. Pada suatu malam, seorang penguasa tiran Turkistan sedang mendengarkan kisah-kisah yang disampaikan oleh seorang darwis. Ketika itu, ia tiba-tiba bertanya tentang Khidir. "Khidir," kata darwis itu, "datang kalau diperlukan, tangkaplah, jubahkan kalau ia muncul, dan segala pengetahuan menjadi milik Paduka. Apakah itu bisa terjadi atas siapapun?" "Siapapun bisa," kata darwis itu. "Siapa pula lebih bisa dariku?" pikir sang raja, dan ia pun membuat pengumuman. "Siapa yang bisa menghadirkan Khidir yang gaib di hadapanku, akan kujadikan orang kaya." Seorang lelaki miskin dan tua yang bernama Bahtiar Baba, setelah mendengar pengumuman itu, menyusun akal. Katanya kepada istrinya, "Aku punya rencana. Kita akan segera kaya, tetapi beberapa lama kemudian aku harus mati. Namun, itu tidak masalah, sebab kekayaan kita akan bisa menghidupimu seterusnya." Kemudian, Bahtiar menghadap raja dan mengatakan bahwa ia akan mencari Khidir dalam waktu 40 hari, kalau raja bersedia memberinya 1000 keping uang emas. "Kalau kau bisa menemukan Khidir," kata raja, "kau akan mendapat 10 kali 1000 keping uang emas ini. Tapi, kalau gagal, kau akan mati, dipancung di tempat ini sebagai peringatan kepada siapapun yang akan mencoba mempermainkan rajanya." Bahtiar menerima syarat itu. Ia pun pulang dan memberikan uang itu kepada istrinya sebagai jaminan hari tuanya. Sisa hidupnya yang tinggal 40 hari itu dipergunakannya untuk merenung, mempersiapkan diri memasuki kehidupan lain. Pada hari ke-40 ia menghadap raja. "Yang mulia," katanya, "kerakusanmu telah menyebabkanmu berpikir bahwa uang akan bisa mendatangkan Khidir. Tetapi Khidir, kata orang, tidak akan muncul oleh panggilan yang berdasarkan kerakusan." Sang raja pun sangat marah. "Orang celaka, kau telah mengorbankan nyawamu. Siapa pula kau ini berani mencampuri keinginan seorang raja?" Bahtiar berkata, "Menurut dongeng, semua orang bisa bertemu Khidir, tetapi pertemuan itu hanya akan ada manfaatnya apabila maksud orang itu benar. Mereka bilang, Khidir akan menemui orang selama ia bisa memanfaatkan saat kunjungan itu. Itulah hal yang kita tidak menguasainya." "Cukup ocehanmu," kata sang raja, "sebab tak akan memperpanjang hidupmu. Hanya tinggal meminta para menteri yang berkumpul di sini agar memberikan nasihatnya tentang cara yang terbaik untuk menghukummu." Ia menoleh ke menteri pertama dan berkata, "Bagaimana cara orang ini mati?" Menteri pertama menjawab, "Panggang dia hidup-hidup sebagai peringatan." Menteri kedua berbicara, "Potong-potong tubuhnya, pisah-pisahkan anggota badannya." Menteri ketiga berkata, "Sediakan kebutuhan hidup orang itu, agar ia tidak lagi mau menipu demi kelangsungan hidup keluarganya." Sementara pembicaraan itu berlangsung, seorang bijaksana yang sudah sangat tua memasuki ruang pertemuan. Segera orang itu mengajukan pendapat sesuai dengan prasangka yang tersembunyi dalam dirinya. "Apa maksudmu?" tanya raja. "Maksudku, menteri pertama itu aslinya tukang roti, jadi ia berbicara tentang panggang memanggang. Menteri kedua dulu tukang daging, jadi ia bicara tentang potong memotong daging. Menteri ketiga, yang telah mempelajari ilmu kenegaraan, melihat sumber masalah yang kita bicarakan ini." Inspirasi dari kisah ini, Khidir yang digambarkan sebagai makhluk lain akan hadir untuk melayani setiap orang sesuai dengan kemampuan orang itu untuk memanfaatkan kedatangannya. Jadi, tidak semua dalam kehidupan dapat dibeli dengan uang. Begitu juga Bahtiar memberikan penjelasan bahwa seseorang yang didesak dapat melakukan tindakan nekat. Kebutuhan yang berat dapat menjadikan seseorang melakukan tindakan yang di luar nalar manusia, termasuk mengorbankan nyawanya. Selalulah berpikir sebelum melakukan tindakan.
Demikian sekilas tentang cerita Raja Mencari Kidir. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita menjadi lebih bijaksana. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.